Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir tahun menjelang tahun baru 2025, yogyanya kita sebagai pribadi dan sebagai bangsa membuat refleksi diri atau bermuhasabah terkait apa yang terjadi di tahun sebelumnya untuk hari esok. Ini tentu sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Hasr ayat 18. Namun demikian, ada kisah yang mendalam terkait dengan kemanusiaan dan kepemimpinan di balik Al-Hasr ayat 18 tadi. Dari Imam Ahmad telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Ja'far dan Syu'bah dari Aun ibnu Juhairah dan dari Al-Munzir ibnu Jarir dari ayahnya. Suatu ketika, suatu pagi menjelang siang, beliau bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah sekelompok orang, datang tanpa alas kaki dan tanpa baju, berselendangkan pedang. Di tanah Arab, tanpa alas kaki itu sesuatu banget. Mana jalanan di tanah Arab kalau tidak bebatuan, padang pasir, di tengah terik matahari. Hanya keterpaksaan karena kefakiranlah mereka berjalan tanpa menggunakan alas kaki dan tanpa baju. Seketika wajah baginda Rasulullah SAW yang tadinya berseri berubah menjadi kusam, penuh dengan kesedihan. Kemudian baginda Rasulullah memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan, mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk sholat zuhur berjamaah. Setelah melaksanakan sholat zuhur, naiklah baginda Rasulullah SAW ke atas mimbar. Satu hal yang pertama diungkapkan oleh beliau adalah surat An-Nisa ayat 1. Ya Yohannas, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidatin, dari satu jiwa. Wa khalaqa minha, dan dia telah menciptakan dari jiwa itu zaujaha, pasangannya. Wa batha minhuma, dan Allah telah mengembangbiakan minhuma, dari kedua pasangan itu, rijalan katsiran, laki-laki yang banyak, wa nisaan, dan perempuan-perempuan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang karena Allah kalian saling membutuhkan, kalian saling bertanya, wal arham, dan saling menyayangi. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana alaikum, ada Allah bagi kalian, raqiba, maha penjaga. Setelah itu baginda Rasulullah SAW baru mengungkapkan surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat, dan perhatikanlah apa yang telah lalu, lighadin, untuk hari esok. Para ahli tafsir sepakat bahwa lighadin menyatakan bahwa hari esok itu adalah kematian. Imam Al-Ghazali mengatakan hal yang paling dekat adalah kematian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum, maha mengetahui, bima ta'maluna, dengan apa-apa yang kalian perbuat. Setelah itu baru baginda Rasulullah SAW mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada dengan menyerukan, bersedekahlah kalian dengan dirham kalian, dengan dinar kalian,
atau walaupun hanya dengan sebiji kurma. Serentak ada sahabat dari kaum Ansor membawa makanan dan pakaian yang hampir tidak bisa dia peluk dengan kedua tangannya. Kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabat lain dengan mensedekahkan berbagai pakaian dan makanan. Maka tertumpuklah dua tumpukan pakaian dan satu tumpukan makanan. Ketika itu baginda Rasulullah SAW berseri-seri bahagia dengan menutup khutbahnya dengan sebuah sabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang menginisiasi di dalam Islam sunnatan hasanatan, perbuatan kebaikan, falahu ajruha, maka bagi dia pahalanya. Wa ajru man amila biha ba'dihi, dan pahala orang yang mengerjakan setelahnya, min ghairi ayyan kusa, tanpa harus mengurangi, min ujurihim syai'un, dari pahala yang berbuat setelahnya sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang berinisiasi di dalam Islam sunnatan sayyi'atan, perbuatan jahat, kana alaihi, ada baginya, wizruha, dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang berbuat setelah itu, min ghairi ayyan qusa, tanpa mengurangi sedikit pun, min uzarihim syai'un, daripada dosa-dosa yang melakukan perbuatan setelah itu. Dari sini kita tahu betapa baginda Rasulullah SAW tidak mau melihat umatnya dalam kefakiran dan kemiskinan. Betapa kemanusiaan adalah hal yang paling penting. Dan yang paling penting, betapa pentingnya kita menginisiasi perbuatan baik. Seorang inisiator tentu memiliki resiko. Di samping tadi, resiko pahala dan dosa yang lebih besar adalah resiko diikuti dan tidak diikuti. Ketika kita melakukan perbuatan baik, maka memang tantangannya adalah jarang orang suka untuk mengikuti perbuatan baik itu. Namun ketika kita berbuat jahat, maka tidak sedikit orang mengikuti perbuatan itu. Para ahli kriminal bahwa korupsi merupakan extraordinary crime. Kenapa disebut seperti itu? Ternyata memang korupsi adalah perbuatan jahat yang kolaboratif, yang berjamaah, sehingga sulit untuk mengungkapkan kejahatan korupsi itu sendiri. Di samping itu, korupsi akan selalu diikuti oleh kejahatan-kejahatan yang lain. Mulai dari kebohongan, manipulatif, perzinahan, dan bahkan mungkin pembunuhan yang kontradiktif dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan korupsi bukan hanya dilakukan oleh para penyelenggara negara, tapi bisa dilakukan oleh kita, masyarakat, oleh profesional, oleh pengusaha, bahkan sekalipun oleh para ulama. Saudara-saudara sekalian, korupsi ini merupakan kejahatan yang luar biasa, bagaikan sebuah kanker yang terus menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita. Bagaimana di sisi lain, baginda Rasulullah SAW menangis ketika melihat kenyataan bahwa rakyatnya dalam kefakiran, tapi kita malah berbangga ria dengan tindakan korupsi.
merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, bahkan mulai bangga dengan perbuatan korupsi tersebut. Kedermawanan koruptor bukanlah sesuatu yang menyokong pada kemanusiaan, karena faktanya korupsi inilah yang menyebabkan kemiskinan. Mari di 2025 ini kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, berulang kali dalam buku-bukunya yang berbagai penerbitan, Paradoks Indonesia, menyatakan komitmen yang besar sama-sama untuk memimpin bangsa ini memberantas korupsi di tanah air kita. Bahkan dalam pidato-pidatonya belakangan ini. Mudah-mudahan Bapak Presiden diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak menjadi karakter bangsa kita di masa yang akan datang, sehingga bangsa kita menuju kesejahteraan, sehingga bangsa kita terhindar dari kefakiran dan kemiskinan. 2025 kita tidak lagi mengingat atau memperingati adanya hari anti korupsi, karena setiap hari adalah hari anti korupsi buat bangsa ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kehidupan kita di 2025 jauh lebih baik dari apa yang telah kita dapatkan di tahun-tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.